Ya, di sini saya Akbar dari Psikologi Angkatan 23 akan menjelaskan sedikit tentang sebuah paradigma eksperimen. Di sini menggunakan IAPS atau International Affective Picture System. Itu adalah sebuah image set atau basis data gambar yang digunakan sudah terstandarisasi, digunakan untuk penelitian-penelitian untuk mengetahui emosi-emosi. Di sini kita menggunakan dua skala, ada skala valence dan juga arousal, menggunakan yang namanya itu SAM atau self assessment mannequin. Nanti akan saya berikan contoh gambarnya. Nanti di paradigma ini akan terdiri dari sebuah gambar yang akan memiliki tingkatan. Nanti tingkatannya itu bisa seperti ini. Nah, ini ada sebuah tingkatan seperti high arousal dan juga low arousal, high valence dan low valence. Untuk arousal itu adalah keadaan di mana seorang subjek itu merasa berenergi, bersemangat. Nah, untuk tingkat arousal itu sendiri itu biasanya dikendalikan oleh reticular activating system atau RAS. Itu adalah sebuah sistem di otak untuk mengendalikan informasi yang masuk. Untuk tingkat arousal di sini itu bisa bervariasi di paradigma ini. Jika tingkat arousalnya itu tinggi, mereka akan cenderung excited, senang, dan juga alert atau waspada gitu. Untuk low arousal, mereka akan cenderung calm atau santai, terus bosan dan juga merasa tenang. Nah, untuk jika arousal ini semakin tinggi, itu nanti bisa adanya peningkatan detak jantung, hingga jika terlalu tinggi akan menyebabkan kegugupan. Untuk yang kedua itu ada valence atau valensi. Itu adalah nilai yang terkait dengan stimulus yang diekspresikan pada skala ukur atau kontinum dari, kalau di sini itu tertarik hingga tidak tertarik atau menarik hingga tidak menarik. Nah, di teorinya Kurt Lewin itu seorang individu atau subjek itu memiliki nilai-nilai yang sangat subjektif terhadap valensi ini. Sedangkan itu kalau si individu itu akan merasa tertarik ketika memiliki valensi positif, dan tidak tertarik atau adanya penolakan jika memiliki valensi negatif terhadap gambar tersebut. Seperti itu. Nah, tadi tentang SAM atau self assessment mannequin itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti di paradigma ini akan diberikan skala, di mana skala ini berbentuk mannequin atau perumpamaan orang, di mana nah ini untuk yang arousal, dan ulangi, yang arousal itu yang bawah dan yang valensi itu yang atas. Dimana ini orang yang meledak ini digambarkan sebagai excitement, dan yang biasa ini itu calm, seperti itu. Untuk psikopatnya sendiri di sini mulai dari instruksi, contoh, dan juga trial, practice, dan juga ada soal yang sebenarnya. Nanti di soal sebenarnya ini di loop hingga 60 gambar yang di loop, seperti itu.
Untuk paradigmanya sebenarnya lumayan standar, hanya untuk di trial ini akan diberikan countdown yang dibuat manual seperti ini, nanti dari 10, 9, 8 itu per detik. Di trial picture seperti ini. Nanti akan ada 2 rating, dimana nanti kan kita menilai valensi dan juga arousalnya seperti itu. Untuk sedikit pengeditan di sini, nanti yang saya akan edit itu ada data yang diambil. Untuk di sini saya ingin mengambil nama dan jenis kelamin, karena di paradigma ini kemungkinan akan terjadi perbedaan data antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kecenderungan emosi yang juga berbeda seperti itu. Dan ketika kita mengedit di eksperimen info, kita juga harus mengedit di data ini, karena dari nama itu akan masuk ke data sini. Sini tadi partisipan diganti nama, dan date saya ganti tadi sebagai jenis kelamin. Kemudian ya ini akan saya ganti juga background colornya, akan lebih ke netral, sehingga saya akan ganti ke abu-abu seperti itu, supaya netral, karena kemungkinan akan adanya intervensi warna terhadap emosi. Langsung di oke. Kemudian di sini juga saya akan mengedit sedikit di ini ketika ingin masuk ke trial. Di sini practice saya hapus dulu dan insert yang baru, new saja, new routine name. Oke, kita di sini. Di sini saya ingin memasukkan notifikasi seperti itu, hingga alert aja sih. Nah, ketika ini adalah masih soal trial atau tryout. Oke, karena spasi otomatis dikasih. Oh ya, ini diganti dulu, infinity seperti itu. Udah. Kemudian di trial pick ini ini ada contoh. Nah, di sini saya ingin mengganti gambarnya di praktisnya. Nah, sini kita buka practice sessionnya. Nah, dari sini saya ingin mengubah beberapa stimuli ini menjadi gambar yang saya inginkan. Sini juga harus perlu ditekankan kalau gambarnya juga harus sesuai dengan ini emosi yang ingin kita sampaikan. Soalnya ini positif high, kita juga harus menyesuaikan yang positif high. Itu ini saya sudah buat dari Oasis ini yang open source. Untuk IAPS ini kan tidak open source ya setahu saya. Source. Nah, ini practice one. Nah, sini sudah saya tandai sehingga lebih gampang. Sama tinggal di copy paste.
ada, tinggal di save, balik, lalu di refresh dan di oke. Nah, seperti itu untuk pengeditan sederhananya. Sekarang kita coba ngerun sebagai pilot saja karena untuk demo. Nah, sudah diganti nama di sini Akbar. Terus kami lagi. Oke. Nah, ini eksperimen efektif visual, spasi untuk melanjutkan. Ini untuk instruksinya, spasi lagi. Nah, ini contohnya. Kalau ini biasanya adalah positif low, mungkin spasi. Nah, ini contohnya ketika positif low itu calm, jadi itu. Nah, ini lebih ke positify ketika kita positif tapi ada kecenderungan untuk bergairah, mungkin menggemaskan atau yang lain-lain. Nah, testing tool itu ini di 9 enggak 6 aja. Nah, ini untuk yang tadi saya masukkan seperti itu. Ini yang lebih ke netral low, seperti itu. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Nah, ini mungkin yang agak gore ya, karena ini memang negatif dan juga disturbing seperti itu. Jadi untuk paradigma ini kita juga harus kira-kira tahu gambar-gambar apa yang membuat valensi seorang itu bisa dibilang dinamis gitu loh. Ada yang high low seperti itu. Anda bisa mencari-cari gambar tersebut mungkin di nah, ini untuk yang aslinya. Anda itu bisa mencari-cari gambar seperti ini tuh bisa di mungkin OSF atau di forum-forum penelitian seperti itu. Mungkin Oasis yang open source. Ini untuk yang aslinya itu 60 gambar sehingga akan lama. Nah, ini mungkin low negatif seperti itu. Mungkin untuk gambarannya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.